Di jantung Arab kuno, di tengah gurun pasir yang luas dan keras, terhampar pemandangan yang menantang dan penuh misteri. Hiduplah seorang nabi bernama Hud, seorang utusan yang dipilih oleh Allah SWT. Allah SWT memberinya tugas penting untuk membimbing kaum Ad kembali ke jalan yang benar, mengingatkan mereka akan kebesaran dan kasih sayangnya. Kaum Ad adalah bangsa yang kuat dan makmur, terkenal karena kekuatan dan kepiawaian arsitekturnya, membangun kota-kota yang megah dan menakjubkan. Namun, hati mereka telah menyimpang dari penyembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memilih jalan kesesatan dan keangkuhan. Nabi Hud AS menjawab panggilan Allah dengan iman dan tekad yang tak tergoyahkan, meskipun menghadapi banyak tantangan. Dia tahu tantangan yang ada di depan, tetapi keyakinannya pada kekuatan Allah memicu tekadnya untuk terus berjuang. Perjalanannya adalah perjalanan kesabaran, ketekunan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan dalam menghadapi kesulitan, menunjukkan keteladanan yang luar biasa bagi umat manusia. Kaum Ad tinggal di Al-Ahqaf, wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yaman. Mereka diberkahi dengan kekuatan dan kecerdasan yang luar biasa. Kaum Ad adalah pembangun yang terampil, membangun struktur yang menjulang tinggi dan kota-kota megah yang membuat iri zaman mereka. Keterampilan dan kecerdikan mereka tak tertandingi, dan peradaban mereka berkembang. Mereka memiliki tanah subur yang menghasilkan panen berlimpah, dan rute perdagangan mereka membentang jauh dan luas. Kaum Ad mengumpulkan kekayaan yang besar dan hidup dalam kenyamanan dan kemewahan. Kemakmuran mereka, bagaimanapun, menjadi ujian bagi iman mereka. Ketika kaum Ad makmur, mereka mulai melupakan sumber berkah mereka. Mereka menjadi sombong dan angkuh, menganggap kesuksesan mereka karena kemampuan mereka sendiri daripada karena karunia Allah. Bisikan rasa syukur memudar, digantikan oleh deru kesombongan yang memekakkan telinga. Mereka meninggalkan penyembahan kepada Allah SWT dan beralih ke berhala yang terbuat dari batu dan kayu. Ciptaan tak bernyawa ini menjadi objek pengabdian mereka. Sebuah bukti kebutaan spiritual mereka yang semakin besar. Nabi Hud AS mengamati keterjerumusan dalam penyembahan berhala ini dengan hati yang berat, menyadari kebutuhan mendesak untuk membimbing umatnya kembali ke jalan yang benar. Nabi Hud AS mendekati kaumnya dengan kasih sayang dan kebijaksanaan, selalu berusaha untuk menyentuh hati mereka dengan kata-kata yang penuh makna. Dia mengingatkan mereka tentang kekuatan dan rahmat Allah yang tak terbatas, yang selalu hadir dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dia berbicara tentang berkah yang mereka nikmati setiap hari, dan memperingatkan mereka tentang konsekuensi dari penyembahan berhala yang hanya akan membawa kehancuran. Dia memanggil mereka untuk bertobat dan kembali menyembah Tuhan Yang Maha Esa, satu-satunya yang layak disembah. Kaum Ad dibutakan oleh kesombongan mereka, menolak untuk mendengarkan, menganggap diri mereka lebih tahu. Mereka mengejek Nabi Hud AS, menganggap kata-katanya sebagai ocehan orang gila yang tidak perlu didengarkan. Mereka berpegang teguh pada berhala mereka. Hati mereka mengeras terhadap kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Hud AS. Terlepas dari penolakan mereka, Nabi Hud AS tetap teguh dalam misinya, tidak pernah menyerah pada tugas yang diberikan oleh Allah. Dia terus berdakwah dengan sabar yang tak tergoyahkan, berharap untuk membangkitkan sedikit saja iman di hati mereka, meskipun tantangan yang dihadapinya sangat besar. Kaum Ad tetap tidak tergerak oleh peringatan Hud. Ketidaktaatan mereka membuat Allah SWT murka, dan kekeringan hebat melanda tanah mereka. Tanaman mereka layu, ternak mereka binasa, dan tanah mereka yang dulunya subur berubah menjadi tanah tandus. Tetap saja, mereka menolak untuk bertobat. Sebaliknya, mereka menantang Nabi Hud AS, menuntut dia untuk memanggil murka Allah jika peringatannya benar. Kesombongan mereka mencapai puncaknya, dan Allah SWT menjawab dengan hukuman yang menghancurkan. Badai dahsyat, tidak seperti yang pernah mereka saksikan, melanda tanah mereka. Angin melolong dengan dahsyat, merobek kota-kota mereka, dan menghancurkan bangunan-bangunan megah mereka menjadi puing-puing. Badai mengamuk selama berhari-hari, meninggalkan jejak kehancuran dan keputusasaan. Kaum Ad yang dulunya perkasa, kesombongan mereka hancur, benar-benar hancur. Kekayaan dan harta benda mereka tidak dapat menyelamatkan mereka dari konsekuensi perbuatan mereka. Nabi Hud AS
bersama dengan sekelompok kecil orang beriman yang telah mengindahkan peringatannya, diselamatkan dari amukan badai. Mereka menyaksikan kehancuran kaum mereka, sebuah pengingat nyata akan kekuatan Allah SWT dan konsekuensi dari menyimpang dari jalannya. Kisah Nabi Hud AS dan kaum Ad menjadi pengingat yang kuat bagi seluruh umat manusia. Ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada harta benda atau prestasi duniawi, tetapi pada iman dan kerendahan hati kita di hadapan Allah SWT. Ini mengingatkan kita bahwa kesombongan dan kebanggaan dapat membutakan kita terhadap kebenaran dan membawa kita ke jalan kehancuran. Bisikan sejarah membawa pelajaran berharga, mendesak kita untuk belajar dari kesalahan orang-orang yang datang sebelum kita. Reruntuhan kaum Ad berdiri sebagai bukti sifat fana dari kekuatan duniawi dan pentingnya mencari kepuasan sejati dalam hubungan kita dengan Allah SWT. Saat kita menavigasi kerumitan hidup, kita sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan rintangan yang menguji kesabaran kita. Marilah kita mengingat kisah Nabi Hud AS. Marilah kita berusaha untuk menjadi seperti dia, sabar, penyayang, dan tak tergoyahkan dalam iman kita. Marilah kita menggunakan berkah kita, baik besar maupun kecil, sebagai kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah SWT. Marilah kita pupuk kerendahan hati di dalam hati kita, menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karunia dari Allah SWT. Dengan merangkul iman, kerendahan hati, dan rasa syukur, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Marilah kita berusaha untuk meninggalkan warisan kebenaran, bukan reruntuhan kesombongan. Dengan demikian, kita tidak hanya memperkaya hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Marilah kita terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, dengan selalu mengingat pentingnya kerendahan hati dan rasa syukur dalam setiap langkah kita.